Wahayyikum bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-aba wal ummahat, jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan kepada beliau, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta dimudahkan dan dikabulkan segala niat dan hajat baik beliau, amin ya rabbal alamin. Hadir juga di tengah-tengah kita yang kami hormati Bapak Emil Rosmali serta semua pengurus yayasan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada Akanda Bapak Haji Bangun dan yang lain-lain di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-nikmat baiknya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita alhamdulillah pada bulan haram, pada bulan Zulqa'dah tanggal 10 kalau tidak salah Pak ya. Tanggal 11 Zulqa'dah. Ada 12 ini ya, 12 Pak ya. Jumat 10, kemarin Sabtu 11, ini hari Ahad tanggal 12 Zulqa'dah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yang mana sama-sama ketahui bahwa lingkungan ini adalah lingkungan yang sangat mulia di atas muka bumi ini. Ada dua taman surga yang ada di atas muka bumi ini, kata baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adanya di kota Madinah Al-Munawwarah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku yang sekarang adalah kuburannya Rasulullah dan mimbarku atau mimbarnya Masjid Nabawi adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga yang ada di muka bumi ini. Kemarin sekitar 3 pekan lalu saya baru pulang umroh bawa jamaah. Susah Pak Bu nak masuk raudhah ini. Kalau sebelum Covid sih masih mudah, antrinya itu ya setengah jam masuk. Kalau sekarang susah, berjam-jam, bisa 1 sampai 2 jam kaji itu masuk raudhah itu, harus pakai tasrih juga kan. Yang kedua, taman surga yang tak perlu kita antri Pak Bu, ialah kita berada di majelis ilmu. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Nabi. Jikalau engkau melewati taman surga, maka mampirlah. Mampir tuh, bahasa mampir tuh jingok bae, duduk bentar, beda apa-apa jadilah Pak ya. Kita duduk, idak nyatat, idak nulis, taruhlah idak denger lah, bentar be duduk sambil ngayal-ngayal, kadang sambil main HP, kadang tabas sender ngantuk-ngantuk itu bae, itu sudah besar pahalanya Pak Haji. Apalagi kalau kita buka Quran nian, ada kaji tafsirnya nian, nyatat pulo, masya Allah, luar biasa. Ini lingkungan para talibul ilm, tempat anak-anak kita belajar, apalagi hari-harinya dipenuhi dengan tilawah Al-Quran. Anak paham benar lingkungan ini, tiap hari anak-anak ngulang hafalan dan lain sebagainya. Di Damaskus, mungkin ini pernah beberapa teman-teman kita dengar ceritain, cuman saya ingin mengulang ya. Ada seorang namanya Syekh Hisham
Al-Burhani. Damaskus itu salah satu kota di Suriah, Pak. Di Syria ya. Syria atau Suriah. Kalau kitab-kitab kuning itu hampir rata-rata cetakannya itu dari Damaskus memang. Nggak tahu kenapa. Mungkin Ustadz Dopi ini yang paham. Ini teman saya dari Al-Azhar Mesir, beliau ini. Hampir rata-rata kitab-kitab kuning, kitab-kitab ulama yang berapa puluhan jilid itu kalau percetakannya hampir Damaskus, Ustadz ya. Wallahu alam kenapa. Barangkali memang di sana tradisi keilmuannya itu hebat di kota itu. Walaupun ya sekarang lagi apa namanya itu lagi porak-poranda ya karena perang saudara dan lain sebagainya di sana itu. Ada seorang ulama yang bercerita namanya adalah Syekh Hisham Al-Burhani. Syekh Hisham Al-Burhani ini adalah seorang syekh yang mengajar di Masjid Jami' At-Taubah. Dia punya bapak itu ulama juga di Damaskus. Lalu bapaknya punya bapak atau kakeknya Syekh Hisham ini juga adalah ulama di sana. Di suatu ketika diceritakan kakeknya ini ketika lagi di masjid didatangi oleh seseorang tukang gali kubur. Flashback ke belakang, beliau ini adalah seseorang tukang gali kubur, bercerita kepada kakeknya kejadian apa yang dia alami ketika dia sedang memasukkan si jenazah ke liang kubur tadi. Suatu ketika katanya ada seseorang perempuan, ibu-ibu datang ke tempat perkuburan umum itu membawa jenazah. Ya seperti biasa Pak Bu, yang nama tukang gali kubur gawe dia sehari-hari kan. Gali kubur, nyambut jenazah, masukkan, langsung nutup lagi. Cuman hari itu berbeda. Ketika dia memasukkan jenazah tadi ke dalam liang lahat, terpingsan. Mamang itu kan gali kubur itu Bu. Pas terpingsan, dia sadar, ditanya oleh keluarga jenazah tadi, kenapa Anda pingsan itu katanya. Dia mengingat-ingat apa kejadian yang terjadi sebelum dia pingsan tadi. Dia sadar, ya Allah katanya. Tadi saya melihat taman surga di dalam kubur itu katanya. Di dalam taman, di dalam kuburan yang lubangnya hanya berapa senti kali berapa sentimeter itu Bapak Ibu, dia melihat taman surga katanya. Lalu datang malaikat membawa jenazah itu pergi kayak di taman surga itu. Karena si keluarga yang antar jenazah tadi tidak perlu percaya ya, udah lewat pergi baik, tidak didengar kenian. Selang beberapa bulan kemudian, sekitar 4 atau 5 bulan, datang lagi keluarga ini dengan membawa jenazah yang berbeda lagi. Nah, datang lagi kata mamang tukang gali kubur nih ibu ini. Masih teringat dia ini Pak Bu ya. Lalu dimasukkan lagi jenazah yang baru tadi ke dalam liang lahat tadi, pingsan lagi dia. Setelah pingsan sadar. Karena lah sudah ngelihat tukang gali kubur pingsan, keluarga jenazahnya sudah ada ini lagi, ini kayaknya ada penyakit beliau ini. Pergi dikejarnya. Wahai ibu katanya, saya tadi ketika dalam liang kubur tuh melihat kejadian yang sama seperti jenazah yang pertama kali ibu antarkan itu. Ketika dia masuk ke dalam liang kubur, ada taman surga di sana. Lalu ada malaikat yang menjemput membawa pergi dua jenazah itu. Ditanya oleh tukang gali kubur tuh, "Wahai ibu, siapa dua jenazah ini? Apa amalannya kok bisa ini? Saya ini sudah puluhan tahun dari bujang dari umur 20 tahunan sampai sekarang hampir 30 tahun kerjaannya ngurusi tuh kuburan ini. Cuman tidak pernah nemui kejadian seaneh ini." Diceritakanlah sama si ibu tadi bahwa beberapa bulan yang lalu yang meninggal itu adalah anaknya. Nah, anaknya ini gaweannya seorang penuntut ilmu, belajar ilmu agama dia. Di dalam perjalanannya ketika belajar dia sakit lalu meninggal dunia. Sadar tukang gali kubur, ya Allah. Ternyata padilah menuntut ilmu itu Pak Bu.
Luar biasa. Kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu berarti kita matinya syahid. Lalu ditanya lagi yang kedua, terus yang meninggal baru tadi siapa itu? Itu kakaknya. Apa kerjaan kakaknya ini? Kakaknya ini tukang kayu, Bu. Tukang kayu. Cuman dari hasil bekerja jadi tukang kayunya tadi, dia kirimkan uangnya itu untuk membiayai pendidikan adiknya. Nah, meninggal pula kakaknya tadi. Ketika meninggal ternyata dicatat sebagai syuhada juga. Syahid dia. Dengar cerita ini Bapak Ibu, tukang gali kubur tadi yang bernama Abdurrahman. Lalu Abdurrahman ninggal kencangkul, ninggal kelinggis, pergi ke masjid Jami'at Taubah itu. Bertemu dengan kakeknya Hisham Al-Burhani. Bercerita dia bahwa dia adalah tukang gali kubur, mendapatkan pengalaman ini. Hari ini saya pengen belajar di masjid ini. Datang dia ke masjid itu sekitar lebih kurang umur 50 tahun. Siapa yang umur 50 tahun di sini kira? Pak, berapa tahun umur kita, Pak? Nah, 53. Kira-kira cak beliau ini datang ke masjid, nak taubat, berhenti jadi tukang gali kubur, ingin menjadi penuntut ilmu. 10 tahun dia belajar, Pak, buka kitab tiap hari, berkhidmat dengan kiai, dengan syekh, itu belajar, jadi ulama juga dia. Masya Allah. Cuman antum tidak usah jadi ulama, bahaya, agak jatah kami habis di sini. Ya Pak, bangun ya. Jadi ulama besar di Damaskus itu. Dia punya anak, punya cucu jadi orang hebat juga, Pak. Ini cerita bukan dongeng 1001 malam, kisah nyata ini. Ada tuh di videonya itu. Seorang Syekh Hisham Al-Burhani itu sendiri yang menceritakan cerita ini. Artinya mulia, Pak Bu ya. Kita yang hidup di sini, yang keluarga memiliki yayasan lembaga pendidikan Islam seperti ini, amal jariahnya itu luar biasa, Pak. Apalagi banyak anak-anak guru yang kita gratiskan di sini, anak-anak ustadz yang kita sekolahkan di sini ya, orang-orang yang tidak mampu, yatim piatu yang kita berikan pendidikan yang layak di sini, Pak Haji. Subhanallah. Tak dihitung lagi pahalanya, Pak, saking besarnya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung kita berada di lingkungan keluarga besar Al-Furqan ini. Semoga ini sekolah senantiasa tetap istiqomah dalam rangka membentuk generasi-generasi penerus pejuang syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul, pada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana flyer yang telah dikirimkan oleh akhina Al-Mukarram, Ustadz Mukarram, bahwasanya hari ini kajian ana akan membahas tentang salah satu pemahaman makna ataupun arti daripada di antara beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, yang insya Allah hari ini akan mengambil salah satu surah yang insya Allah penuh dengan makna dan hikmah di dalamnya, yaitu dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Hafal semua kita Bu ya surat ini.
sering kita dengar, sering kita baca di dalam sholat. Anak-anak kita yang SD sering kita ajarkan kepada mereka tentang surat ini. Ini adalah surat yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, qauluhu ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah bertanya kepada kita semua, ara'aita, tahukah engkau, tahukah kamu, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Allah tahu tak? Tahu Allah. Cuman Allah ingin menyindir. Kira-kira siapa yang tersindir ini? Misalkan ayah kita Pak Haji Juliar Rasid nanyo dengan anak cucu menantu. Tahu tak kamu kira-kira siapa yang jarang hadir di majelis hari Ahad ini? Yang tak pernah datang, tersindir kira-kira Pak Emil nih. Aku itu kira-kira itu kan. Nah, ngapo ini nyindir Pak Haji ini? Allah seperti ini menyindir, bertanya, ara'aita, tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Ciri-cirinya itulah sudah dilakukan oleh orang-orang pada zaman dan masa hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtulifa fi man nazala hadza fi. Berbeda pendapat para ulama. Ini ayat diturunkan kepada siapa? Fa dzakara Abu Shalih an Ibnu Abbas. Menyebutkan Abu Shalih, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, nazalat fil As bin Wa'il As-Sahmi. Ayat ini diturunkan kepada As bin Wa'il. As bin Wa'il. Ini wong kafir Quraisy yang galak, bahasa Palembang itu galak nguna-una, Bapak Ibu ya. Beliau ini suatu ketika pernah As bin Wa'il ini bawa tengkorak-tengkorak jenazah wong yang sudah meninggal lama-lama itu, datang kepada Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad, cak manonian katamu Tuhanmu itu bisa menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal ini? Nguyok. Memang As bin Wa'il ini hobi nguyok Rasulullah dia ini. Kalau bahasa kita tuh nguna-nguna, cak mana nih aneh nah? Ini sudah mati nih ya Muhammad. Lah tinggal tulang belulang. Gimana kata engkau bahwa akan ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan? Gimana nih cara membangkitkan ini? Allah. Maka dalam surah Yasin itu ada dijelaskan itu. Ini emang manusia ini naudzubillah ya. Di organisasi aja mungkin barangkali ada juga yang macam-macam tipe manusia ini, Ustaz Mukarram ya. Lah sudah dijelaskan ini aturannya ini masih aja ngeyel itu. Manusia tiba-tiba macam-macam. Nah, ini kata Ibnu Abbas, ayat ini turunkan kepada As bin Wa'il. Ada juga menurut Ad-Dhahak berkata bahwa nazalat fi rajulin minal munafiqin. Ini ayat diturunkan kepada seorang pemuda dari kelompok orang-orang munafik. Munafik ya. Bahaya ini munafik ini. Musuh dalam selimut, Pak ya. Dia warnanya sama dengan kita, cuman tujuannya berbeda, bukan untuk untuk mendukung kemajuan satu kelompok ataupun organisasi, cuman ingin merusak, menghancurkan. Walayyazubillah, berlindung kita dari orang-orang macam ini. Ada juga yang menjelaskan ayat ini diturunkan kepada Al-Walid bin Mughairah. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Berarti ini ayat sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang jahat, Pak ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama fadzalika, maka mereka itu yad'ul yatim, yadu' ay yudfa,
galak gangguin anak yatim. Yudfa itu galak dorong badannya, ya, julai kalau bahasa Palembang itu Pak. Kau ini, itu Pak. Apa dalilnya? Di dalam surah At-Tur, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Nanti kala kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu Bapak Ibu ketika mereka baris nak masuk ke neraka itu diterjang oleh malaikat, dipenyuk-penyuk oleh malaikat. Masuklah kau sama dalam neraka itu. Didorong-dorong, dijulak-julak bahasa Palembang itu oleh malaikat, saking geramnya, bencinya malaikat dengan orang-orang kafir itu. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'ah. Ini ada terkadang Bapak Ibu manusia-manusia seperti ini, kebencian dengan anak-anak kecil, ya, kebencian dengan anak-anak yatim ini, ringam kadang ya mereka ini. Na'udzubillah kalau ada oknum-oknum guru yang macam ini, saking marahnya, ini namanya anak-anak Pak Haji ya, Pak Bangun ya. Kadang tingkah lakunya di masjid, lari-lari, ribut ya. Dari kamar mandi tidak pakai sendal, lari lewat ke masjid. Ya Pak tahu, sabar-sabar. Jangan marah-marah dengan anak-anak itu. Bentak-bentak ya. Dorong-dorong, mencubit, bahkan memukul. Na'udzubillah. Ya. Ini kalau ketemu dengan anak yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mengganggu anak yatim, ayyudfa'u an haqqahu, baik itu secara fisik atau merampas hak miliknya. Hati-hati. Maka suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di hari raya Idul Fitri Bapak Ibu pernah ketemu dengan seorang anak kecil perempuan. Anak kecil ini nangis dia. Bertanya Rasul, iya binti, kenapa engkau menangis? Wahai anak kecil, wahai anak perempuan, kenapa engkau menangis? Dia bercerita yang intinya Bapak Ibu dia sedih bahwa Lebaran itu, Idul Fitri itu, dia ini tidak ada keluarga, tidak ada keluarga. Ditanya, mana bapakmu? Aina abak? Mana bapakmu? Bapakku dulu katanya beberapa bulan yang lalu ikut perang di jalan Allah bersama Rasulullah, lalu meninggal syahid. Lalu mana ibumu? Ibuku menikah lagi. Lalu suami barunya itu hidup enak-enakan dengan ibuku, sedangkan harta warisan dari ayahku yang meninggal diambil oleh dia, sedangkan aku terlantar hari ini, kata si gadis kecil. Nangis sedih dia. Lalu dibawa oleh Nabi ke rumah, dijadikan anak angkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak Bangun, orang sekarang suka menyelamatkan janda, cuman anaknya tidak diselamatkan itu. Repot itu Pak Emil ya. Kalau menyelamatkan janda tuh anaknya juga diselamatkan harusnya kan ya. Ya Allah, yudfa'uhu an haqqahu wal ma'na wa ma taqaddama fi suratin nisa annahum kanu ayyurithuna nisa wal sighar. Dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, uang perempuan dan anak kecil itu tidak mendapatkan hak waris ya. Dulu sebelum datangnya ayat waris pada surat An-Nisa ya, ketika meninggal laki-laki, perempuan dan anak kecil itu tidak dapat warisan. Yang dapat siapa? Saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya, bapaknya, mamangnya, semuanya. Artinya tidak ada keadilan ketika itu. Maka mengadulah seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa bapaknya meninggal sedangkan dia tidak mendapatkan warisan. Warisan itu diambil oleh saudara bapaknya atau mamangnya. Turunlah ayat bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang hukum mawaris. Maka oleh ulama disatusimpulkan menjadi satu ilmu khusus, namanya ilmu faraid, ilmu tentang tata cara pembagian ahli waris. Insyaallah semoga keluarga kita dijauhkan Pak ya dari berebut ahli waris ini. Zolim luar biasa, sudah mengambil hak orang lain, durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal.
bermusuhan pun dengan saudara sekandung, wal'iyadzubillah. Maka Islam sangat-sangat adil membagi hal-hal yang macam ini, Bapak Ibu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ay la ya'muru bih, tidak memerintahkan kepada orang untuk memberi makan orang-orang miskin, tidak menganjurkan, bahkan terlihat menolak-nolak, melarang orang untuk memberi makan orang miskin. Kenapa? Min ajli bakhilih, saking bakhil, saking pelitnya manusia ini, uang nak berbuat baik pun dilarangnya, padahal bukan duit dia barang ini. Ustaz Mukarram, seperti pengurus masjid lah, Pak tahu ya, bendahara ya, Ustaz Mukarram bendahara ya. Kan uang masjid itu bukan uang kita, Ustaz Mukarram ya. Uang apa? Uang masjid. Dan memang uang masjid itu untuk kemaslahatan dan banyak masjid-masjid sekarang ini kadang berbangga-bangga punya saldo 100 juta, 200 juta, pengumuman saldo kita 150 juta. Pengeluaran Jumat ini untuk transport khotib dan imam 150.000. Ya Allah. Saldo banyak tapi untuk transport imamnya Kak Rudi cuma 150.000. Kawan balik ke seberang naik motor jauh kan? Zolim nih. Itu uang umat padahal. Harusnya digunakan untuk kemaslahatan. Kata teman saya bakhil itu ada 5 macam kalau tidak salah. Yang pertama, bakhil kepada diri sendiri, yaitu melarang diri dia untuk memberi dirinya sendiri. Ini agak jelimet bahasanya Pak Iman. Melarang diri dia untuk memberi diri dia sendiri. Ibu punya duit banyak, Bu, pengen makan pempek yang enak, cuman ditahan duit. Ay, sayang, mahal nggak pempek sikok 5.000. Lemak beli pempek di kantin 2.000 cuman. Ya Allah, alangkah bakhilnya manusia itu ya. Dia pengen paru di pempek yang enak ini, cuman karena pelit dengan diri dia dewek, pelit dia itu. Ada yang cak itu, Bu? Ada. Banyak. Keluarga kita dijamin tidak lah kayak gitu ya. Yang kedua, melarang diri dia untuk memberi orang lain. Ini banyak di kita. Dia punya duit, orang minta bantu, tidak boleh. Orang minta makan, tidak boleh. Nah ini tidak boleh. Termasuk laki lah, suami. Bini nak minta pakaian baru, tidak diboleh. Banyak Bu suami macam itu, Bu? Iya, kata ibu-ibu, awak ni Dawid tiap ahad perasaan gamis itulah yang dipakai. Coba minta belikan sama laki tuh, pelit laki aku tuh katanya. Melarang diri dia untuk memberi orang lain. Ada yang ketiga, melarang orang lain untuk memberi dia. Ini wong tua kita kadang banyak kejadian. Lah sakit-sakitan, kata anak Pak kita rawat, kita masuk rumah sakit, tak usah lah. Bapak ini tak apa-apa. Bentar baik besok sudah sembuh. Pak masuk rumah sakit, dicek, dikontrol. Tidak, jangan. Sayang duit anak itu. Kalau orang tua banyak mah itu kadang Pak ya. Betul Pak. Cuman kalau anak ngajak umroh haji galak ya. Jangan, kasihan banyak duit buang umur, biarlah simpan baik ya. Jangan Pak ya, diterima ya. Kalau ada anak pengen memberi gitu, alhamdulillah. Nah yang keempat, melarang orang lain untuk memberi orang lain. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Duit dia bukan, barang dia bukan, orang lain pengen memberi orang lain, dilarang oleh dia. Apa kata Al-Quran dalam surah Yasin itu? Anu ta'imu mallau yasha'ullahu at'amah. Jadi perintah memberi makan ini didengar oleh wong-wong kafir. Ngeyel wong kafir nih. Ngapoi kita nak ngurusin ngasih orang makan? Kan dia itu sudah ada rezekinya dewe yang Allah sudah berikan kepada dia itu. Apakah kita harus mengambil alih tugas Tuhan untuk memberi makan dia ini? Kira-kira itu, Pak. Anu ta'imu mallau yasha'ullahu atama. Apakah kita ingin mengenyangkan dia? Sedangkan Allah pun bisa memberi dia makan. Ya biarkan urusan Allah yang ngasih makan itu. Tak usahlah kita ikut kecampur, kata dia. Ini
watak orang kafir itu seperti itu, Pak. Ada di kita ini banyak. Saking tinggi ilmunya itu, ya, saking tinggi ma'rifatnya sudah dibiar baca Allah Tuhan lah ngaturnya. Termasuklah ada teman-teman kita ini oknum yang kelompok-kelompok dakwah itu, maaf Pak ya, bukan nyinggung apa-apa. Pergi berdakwah selama 4 bulan, 5 bulan, ninggalkin anak bini, lalu ditanya oleh mertuanya, "Oi Ali, bini awak itu siapa ngasih makan?" "Biarlah Tuhan yang ngasih makannya. Biarlah Allah dititipkan yang ngasih makan." Benar tak kira-kira cak itu, Pak? Salah. Harus dikasih nafkah dulu, dititipi uang dulu, Bu ya. Iya, seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendustakan agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kasih sedekah, ya. Kasih makan anak-anak yatim, kasih makan orang-orang yang tidak mampu. Yang berikutnya fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Merinding Pak kita. Orang yang sholat saja Allah ancam dengan kata fawail. Fawail, celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Bagaimana orang yang tidak sholat? Yang sholat saja celaka. Ini sholat ini adalah perintah pokok, perintah paling utama, gawean kita setiap hari Bapak Ibu. Dan dari zaman syariat pertama sampai syariat kepada Rasulullah, semuanya ada perintah tentang sholat ini. Cuman waktunya saja berbeda-beda. Zaman-zaman dulu sebelum zamannya Rasulullah, sebelum syariat Islam, mereka ada semua sholat. Nah, zaman Rasulullah kita disyariatkan pada malam Isra Mi'raj sebanyak 5 waktu. Sholatlah kita. Namun kalau kita sholat pun tetap hati-hati. Fawailul lil musallin ay azabun alim. Diancam dengan azab yang sangat pedih. Wa qad taqaddama fi ghairi maudhi alladzina hum an salatihim sahun. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, kenapa diancam dengan celaka neraka bagi orang-orang yang salat? Ialah mereka yang lalai akan salatnya. Apa kata Ibnu Abbas? Huwal musolli alladzi in shalla lam yurja laha thawaban wa in tarakaha lam yakhsha 'alaiha iqaban. Kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu, orang yang celaka dalam salatnya ini ketika dia takbir Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, anteng bae. Tidak ada terbesit di dalam hatinya itu bahwa semoga sholatnya ini diterima oleh Allah. Ya Allah, semoga engkau terima sholatku ini, semoga engkau ganjar pahala sholat aku ini. Kalau orang mengharapkan pahala dalam sholatnya Bapak Ibu, tentu dia termotivasi bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu dengan sholat sendirian di rumah itu perbedaan derajatnya sebanyak 27 derajat. Ciri-ciri orang yang mengharapkan pahala dalam sholatnya ialah sholat di masjid, berjamaah pula, tepat waktu pula. Nah, orang yang diancam celaka dalam sholatnya ketika dia sholat cuman tidak pengen mengharap apa-apa, nak dikasih pahala payo, tidak pun dah apa-apa. Lampeng baik sholat Allah, assalamualaikum, assalamualaikum, cus lari. Woi, zikir dulu awak itu, Allah manta salam, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, berdoa dulu, sholat ba'diyah dulu, itu maksudnya itu kan. Wa in taraka lam yakhsha 'alaiha iqaban. Kalaupun dia meninggalkan sembahyang, dia juga tidak takut kalau akan ada azab itu. Apa dak sholat? Besok juga ada masih sholat asar ini kan. Tidak usah lah, santai baik. Tidak ada takut Pak, meninggalkan sholat itu. Ada yang macam ini Pak. Apa ya? Kode maksiat itu simpel. Pertama kali melakukan itu cemas, gugup, pucat, gelisah Pak ya. 2 kali meninggalkan sholat masih ada cemas-cemasnya, takut. 3 kali, 4 kali anteng aja. Sama seperti laki-laki Pak, pertama kali selingkuh itu pasti was-was, betul Pak Ji? 2 kali, 5 kali lah mahir dia itu. Lah pinter ngebudi ke bini itu ya. Itu kata teman saya yang di sana Bu ya. Kalau pertama pasti ketakut-takutan dia itu, sengit-sengitan main HP itu ini. Sudah kebiasaan lah, lincah dia itu. Betul tak Ustaz?
Gitu ya. Nah, orang yang fawailul lil musallin ketika dia sholat tidak mengharapkan pahala dan ninggalin sholat pun dia tidak merasa berdosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa anhu aidan alladzi yuakhirunaha an awqatiha, atau yang menunda-nunda waktu sholat, diakhir-akhirkan sholatnya itu. Hati-hati nih. Subuh sudah matahari terbit baru nak sholat subuh kita. Zuhur sudah mepet-mepet waktu asar. Maghrib sudah menjelang isya. Isya agak tidur dulu santai-santai lah sudah habis. Terakhir capek baru kita sholat. Wa kadza ruya an Mughirah an Ibrahim qala sahun bi'idaatil waqt, yaitu melalaikan waktunya. Alladzi la yusallunaha lima waqitaha, tidak sholat pada tepat waktunya. Wala yutimmuna ruku'aha wala sujudaha, tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Kelbak-kelbuk ketika itu ada seorang pemuda di zaman Rasul sholat datang ke masjid lalu memampiri Nabi, salaman, sholli innaka lam tusolli, semayang lagi kata Nabi, engkau itu belum semayang. Semayang lagi kawan dari sholat lagi, datang lagi ke Nabi, balik lagi semayang, engkau itu belum semayang kata Nabi. Ya Nabi, saya ini pacaknya sholat, pecah inilah cak manunyan yang benar sholat itu. Maka diajarin Nabi, oh, engkau takbir dengan tumak nina, engkau ruku dengan tumak, disempurnakan, tenang. Ada tadarruknya semayang itu ya, ada ketenangannya. Sami Allahu liman hamidah, tenang. Apalagi sembahyang tarawih Pak tahu ya. Ya Allah sekarang ngebut nian ya. Nah ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Terakhir 5 menit lagi Bapak Ibu. Fa khalafa min ba'dihim dalam surah Maryam ayat 59. Dulu sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang yang sudah Allah pastikan itu masuk neraka. Yang pertama siapa? Fir'aun dengan kekuasaannya tidak mau sholat, tidak mau menerima peringatan Allah. Yang kedua, Qarun dengan harta yang banyaknya dia lalai dengan Allah. Yang ketiga, Ubay bin Khalaf dengan harta perniagaan, urusan bisnisnya dia lupa dengan Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat Rasulullah, fa khalafa, maka nanti ada di antara umatnya Rasulullah yang datang di akhir zaman ini khalfun adha'us shalah. Mereka menyerupai umat-umat terdahulu. Apa ciri-cirinya? Khalfun adha'us shalah. Mereka melalaikan sholat. Bukan tidak sholat, melalaikan sholat. Itu sudah tunda waktunya. Sama cak Fir'aun, punya jabatan sebagai kepala sekolah, azan, masih rapat dia. Oh ya azan, stop dulu rapat, tuh agak penting ini. Hati-hati. Nyago kantin, ya. Dengan perniagaannya, ketika azan masih telat-telat sholat, ditunda-tunda, sama kayak Ubay bin Khalaf, punya harta, ngurusi, maaf Pak Rudi, ngurusi rumah sakit, misalkan Pak Rudi ya. Lalai gitu karena urusan bisnis dan lain sebagainya. Azan berkumandang di masjid, nanti ajalah masih ketemu dengan dokter ini. Wa'udzubillah, kita termasuk dicap fawailul lil musallin alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang-orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ketika dia sholat pengen dilihatin orang. Cuman sholat itu dengan malas-malasan kalau udah ada orang. Kalau ada orang tuanya, kalau ada mertuanya, kalau ada atasannya, khusyuk benar sholatnya, tenang nian sholatnya. Cuman ketika dalam kesendirian malas-malasan sholatnya itu, tidak sampai 2 menit selesai. Termasuk kadang-kadang ustadz juga ya, kalau jadi imam cak pakam nian dia ini, merasa akan kayak imam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, ustadz hebat nian cak imam Masjidil Haram, senang dipuji, bangga dia. Giliran sholat sendirian Pak Ustadz tadi secepat kilat, kelpak-kelpuk sudah, alangkah cepatnya. Anak adalah pengalaman sholatnya kayak Valentino Rossi itu, motor cepat lah, tahu slownya itu kan. Ya Allah ya Rabb, ujian jadi ustadz terkadang lebih besar Bu ya. Wayamna'unal ma'un, melarang orang untuk membuat baik, mengasih makan, memberi sumbangan dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan hikmah
dalam satu surat, yaitu surat Al-Maun ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya, amin ya rabbal alamin. Amalan yang pertama yang akan Allah hisab, yang ditanya oleh Allah di akhirat nanti, mana sholatmu? Sholat bagus, aman. Sholat jelek, wal'iyadzubillah. Saya paham betul, setiap perumahan, setiap sekolah yang dibangun oleh Yayasan Al-Furqan ini pasti ada masjid, Pak Emil ya. Di sini ada masjid, R. Sukamto ada masjid, di Kebun Bunga itu ada perumahan, ada masjid, di dekat rumah sakit itu ada perumahan, ada masjid. Artinya apa? Visinya sudah pas. Di mana tinggal? Dekat masjid. Artinya mengharuskan kita untuk senantiasa sholat tepat waktu, sholat di masjid. Bersyukur kita berada di lingkungan yang baik ini, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu kepada guru-guru kami, pada orang tua kami, ayah bunda, silakan jikalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak.